semuanya, balik lagi di Pakat 6. Selamat datang kembali di Daily Vlog. Hari ini kita akan memulai vlog ini dengan memandikan bayi-bayi tanaman ini. Sebenarnya beberapa dari mereka udah nggak bayi lagi sih. Contohnya sih ini yang udah gede banget. Jadi disclaimer dulu, gue tuh bukan ahli dalam tanaman, cuman emang akhir-akhir ini lagi hobi aja cari-cari tahu tentang tanaman. Setelah pandemi sih, karena kebanyakan di rumah. Terus mungkin gue mau ngasih beberapa tips buat orang tua tanaman pemula, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman. Nah, tanaman itu jangan sering-sering disiram karena masing-masing dari jenis tanaman tuh kebutuhan perawatannya beda-beda. Jadi ada yang bilang basicnya tuh tanaman itu lebih baik kurang siram daripada kebanyakan disiram. Karena kalau kebanyakan disiram bisa akarnya busuk gitu. Berikut adalah tanda-tanda bagaimana kamu bisa tahu apakah tanaman kamu ini lagi haus atau enggak, lagi butuh minum atau enggak gitu. Soalnya dulu pernah punya tanaman itu tuh dia rutin setiap minggu disiram karena kan kayak apa ya, kayak punya peliharaan baru gitu, jadi rajin. Tapi saking rajinnya malah rusak tanamannya. Jadi dari situ aku belajar bahwa kita harus mendengarkan apa yang mereka butuhkan gitu. Biasanya mereka akan nunjukin mereka butuhnya apa. Satu-satunya adalah daun-daun yang mulai rada layu. Itu berarti udah tanda-tanda kalau dia memang butuh air. Contoh ini kan ada tanaman sirih gading. Dia salah satu tanda-tandanya gitu, daunnya udah mulai layu, batangnya juga udah kayak mulai lemes gitu. Terus cara lainnya adalah bisa dengan coba angkat potnya. Kalau misalnya potnya itu udah agak-agak enteng, berarti dia udah sedikit tuh kandungan air di dalam potnya, jadi mungkin emang udah butuh disiram. Terus kalau misalnya kamu nggak takut kotor, celupin aja kayak jari kamu. Kalau misalnya dilihat kayak segini udah kering gitu, mungkin udah waktunya untuk siram tanaman itu gitu. Tapi yang paling pasti kelihatan sih lemes ya. Jadi langsung aja kita hampir panik tadi, kameranya hampir jatuh. Jadi kita langsung aja siram si tanaman-tanaman ini. Oh ya, satu tips lagi sebelum mulai nyiram. Jadi ada beberapa tanaman yang tanahnya itu saking lamanya nggak disiram tuh keras gitu. Jadi pakai stick kayak bekas tusuk sate atau stick bambu, stick kayu, apapun itu. Jadi kayak coba bikin lubang gitu di tanahnya, jadi biar air tuh lebih gampang masuk gitu, sama udara juga masuk, oksigen. Ini bisa disiram sampai ada yang ngalir dari bawah. Nah, itu diulang sampai beberapa kali biar kita yakin bahwa tanahnya tuh udah kesiram semua sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, metode yang tadi itu kan kita siramnya dari bagian atas ya. Nah, ada metode lain untuk nyiram tanaman, namanya tuh metode dari bawah. Kalau nggak salah namanya underwater gitu, atau pokoknya bottom watering. Nah, bottom watering namanya. Jadi yang dibutuhkan tuh kayak cuman wadah doang. Ini kayak piring plastik bekas jelek gitu. Nah, ini tuh berguna banget buat tanaman-tanaman kamu yang rada sensitif akan air. Jadi misalnya nih, kayak tanaman si zebrina ini. Nah, dia tuh kalau kebanyakan disiram, itu bisa menyebabkan akarnya tuh busuk gitu. Dia lebih sensitif dibanding tanaman-tanaman yang tadi. Nah, maka dari itu, gue tuh biasanya kalau tanaman yang ini, pakainya bottom watering. Atau kalau misalnya tanamannya kayak gini nih, nah dia kan rada susah ya disiram dari atas karena si bunganya atau si daunnya sendiri padat gitu. Jadi biasanya gue ambil dari potnya, terus taruh di wadahnya kayak gini. Nah, habis itu tinggal taruh air di wadahnya ini aja. Nah, nanti si tanaman ini akan minum sesuai dengan yang memang dia butuhkan gitu. Nah, ini bisa didiemin kayak misalnya sejam atau 2 jam atau 3 jam.
Kalau misalnya tiba-tiba airnya pas jam pertama tuh udah habis, bisa ditambahin lagi, mungkin dia masih kurang minumnya. Jangan lebih dari 3 jam kali ya. Kalau udah 3 jam gitu biasanya sisa airnya dibuang atau dibuat nyiram tanaman yang lain, terus dibiarin di wadah ini sampai airnya tuh turun-turun dulu gitu, biar pas masuk pot keadaannya udah kering. Nah sekarang udah tenang, tanaman udah kesiram semua. Sekarang kita lanjut kayak mau masak sih. Oke, sekarang itu mau bikin menu terakhir dari HelloFresh untuk minggu ini. Ini ada kayak kuri gitu. Sebenarnya sayur semua, cuman karena kita kemarin beli ikan, jadi kita kayaknya mau nambahin ikan. Bahan-bahannya kita ambil dulu ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ada zucchini. Nah ini saus tomat gitu. Ada berasnya juga dapet. Ada santan, soya sauce. Terus ada kacang mete buat topping kayaknya. Terus di sini ada bumbunya, bumbu kuri. Ada kaldu sayur, ada paprika, jeruk nipis, jahe, daun bawang, kacang panjang. Ini kayaknya sisa kemarin zucchini mau dipakai juga, sama mau pakai brokoli. Sepedahan lagi. Gandrung ya? Gandrung. Sepedahan. Mau perpanjang provider. Kita mau handphone. tukang handphone. Jaraknya berapa lama sih? 40 menit? Diputer sih. Salah ambil. Jaraknya 10 kilo. 9, sekian sih. Oke. Tiba-tiba nyasar di sini. Iya, ada siapa ini ya? Sungai kali ya. Sungai Ini tapi kalau ada. kalau lurus ke sana, ntar nyampe ke kampus. Oh gitu. Iya. Terus di sini tuh kayak banyak perahu kan. Kayaknya yang punya saya tinggal di sini ya, karena rumahnya bagus-bagus banget. Udah sukses. Udah sukses. Tapi kurang tinggi coy. Sayang ya. Iya, ngabisin lahan. Kurang bisa nampung orang banyak. Betul. Gimana? Seru sih. Terus tadi dari toko providernya ada permen tau gitu, aku ambil banyak, udah mau kadaluarsa sama nih aku yang makan. Terus kita lagi di tempat namanya Traptower Park. Traptower Park. Tadi banyak kapal, udah di footage sedikit. Ada juga banyak kapal. Seru sih. Luas banget ini. Luas banget. Istirahat dulu sebelum pulang. Dan tetap ada yang piknik ya di tepi sungai. Karena kalau mau piknik di sini tinggal bawa kain aja, mau di mana juga bisa. Iya. Terus enaknya di sini tuh luas banget, jadi masih bisa social distancing gitu. Benar-benar. Itu yang bawa stroller sambil piknik, seru juga. Oh iya, bawa bayi ya? Bawa bayi. Ini lebih enak ya nongkrong tepinya daripada di Uver deket rumah. Rame kan, rame banget. Kalau di sini masih Rame. sepi. Dan kayaknya kotor sih kalau yang di sana. Yaudah, kita jalan pulang kali ya. Jalur tembok Berlin itu Mauerweg tulisannya. Nah kita di yang lingkaran merah. Nah kita mau ngelihat ini Wachturm. Itu kayak menara pengawas gitu, karena ini kan di deket tembok ya. Nah temboknya itu yang warna merah.
ini Berliner Mauer. Yang warna merah itu temboknya. Nah ini ada menara pengawas karena pas banget di dekat tembok gitu coy. Nah ini kita mau ke Goldeser Park. Ini rumah kita ke arah sono. Jadi kita akan menyusuri tembok. Nah ini menara pengawasnya. Itu juga masih ada kayak lampu sorotnya gitu, kayak di penjara gitu loh. Soalnya si tembok Berlinnya tuh harusnya di sebelah sana ya, sini. Sebelah sana, cuma deket depan pohon. Mungkin zaman dulu nggak kayak gini ya situasinya. Iya. Karena kalau kayak gini banyak yang kabur coy. Iya. Gampang banget ngumpet-ngumpet, kayaknya nggak kayak gini sih harusnya. Mungkin ini sengaja dikonservasi kali si menara pengawas ini. Ini dari deket pintu masuk. Walaupun banyak coretan tapi kayak kerasa angkernya ya. Iya. Kayak ngebayangin kalau orang kabur ditembak kali ya dari sini. Pasti sih. Di atas gitu. Pasti sih. Nggak mungkin langsung nggak mungkin ditangkap, pasti dilumpuhkan dulu. Iya. Tadi sih di fotonya ada 3 gitu kalau nggak salah, cuman 2 lagi nggak tahu di sebelah mana deh. Ini masih tegak berdiri coy. Gitulah. Sedih ya. Iya. Kalau dulu ternyata temboknya gini. Tuh ada foto-fotonya gitu. Ada penjagaannya juga ketat. Terus ini ada jalur sepedanya, jadi bisa sambil santai sepedahan. Iya, terus itu ada tuh sini. Nah, itu Berlin Barat sama Berlin Timur. Dari tahun 61 sampai 89. Iya, panjangnya 43 km. Oh, ada di sini. Minum. Jadi kita lagi mau piknik. Kereta atau open. Jadi mendadak ngedate ya. Seru sih karena datang ke tempat-tempat yang belum pernah dilihat. Naik sepeda jadi cepet gitu. Explore-nya jauh. Kalau jalan kaki kan setengah jam paling cuma 2 kilo gitu. Kalau tadi kita setengah jam 10 kilo. Iya. Investasi yang bagus cuy, sepedaan.